Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya Muhammad Ulinuha. Saya Hanafi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang radioaktif yang diberikan oleh Bu Nur Aisyah. Pengertian radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radioisotop. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radionuklida. Peluruhan adalah peristiwa hilang atau pecahnya inti atom yang tidak stabil, atau berubahnya suatu unsur menjadi unsur yang lain. Yang kedua, hal tersebut menjadi secara bersamaan. Radioaktivitas ditemukan oleh Harry Beckworth pada tahun 1896. Beckworth menemukan radiasi dengan sinar uranium. 2 tahun setelah itu, Marie Curie meneliti sinar uranium dengan menggunakan alat dibuat oleh Pierre Curie, yaitu suatu pengukur listrik piezo lempengan batu kristal yang biasanya digunakan untuk pengukuran aliran listrik lemah. Dan Marie Curie berhasil membuktikan bahwa kekuatan sinar uranium dapat dibandingkan dengan jumlah muatan uranium yang dikandung dalam campuran senyawa uranium. Jenis-jenis sinar radioaktif. Pertama, A. Sinar alfa. Sinar alfa merupakan radiasi partikel bermuatan positif. Partikel ini sama dengan inti helium bermuatan plus 2e minus dan bermassa 4 sama. Memiliki daya tembus kecil, daya jangkau 2,8 kurang 8,5 cm dalam udara. Dapat mengonisasi molekul yang dilaluinya. Sinar alfa ini dapat menyebabkan satu atau lebih elektron suatu molekul lepas sehingga molekul berubah menjadi ion (ion positif dan elektron per cm) bila melewati udara. Dalam medan listrik dapat dibelokkan ke arah kutub negatif. Sinar beta. Sinar beta merupakan radiasi partikel bermuatan negatif yang diidentik dengan elektron. Sinar beta ini bermuatan negatif dan bermassa sangat kecil, yaitu 5,5 kali 10 derajat minus 4 satuan massa atom atau AMU, diberi simbol beta atau E. Sifat-sifat beta adalah memiliki daya tembus jauh lebih besar daripada sinar alfa (dapat menembus lempeng timbal sebelah 1 mm). Daya ionisasinya lebih lemah daripada sinar alfa. Bermuatan listrik negatif sehingga dapat medan listrik dibelokkan ke arah kutub positif. C. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sejenis dengan sinar X dengan panjang gelombang pendek. Sifat-sifat sinar gamma adalah tidak memiliki rasa, memiliki daya tembus sangat kuat dan menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Daya ionisasinya paling lemah, tidak bermuatan listrik, oleh karena itu tidak dapat dibelokkan ke medan listrik. Manfaat radioaktif. Adapun manfaat radioaktif dalam bidang pertanian diantaranya dapat memberantas hama dengan teknik jantan mandul. Radiasi dapat mengakibatkan efek biologis seperti telah dikembangkan hama kubis dalam bentuk serta jumlah yang banyak. Kemudian diradiasi sehingga hama jantan mandul lalu lepas di area yang diserang hama. Dengan begitu, hama yang ada di areal pertanian akan kawin dengan hama yang disebar saat bertelur, maka telurnya tidak akan menetas sehingga populasi akan berkurang. Dapat membentuk bibit unggul. Pembentukan bibit unggul
atau pemulihan tanaman dapat dilakukan dengan memanfaatkan radiasi seperti pada bibit padi. Maka bibit padi akan diradiasi dari dosis yang terkecil hingga mematikan. Kemudian biji yang sudah diradiasi disemai dan ditanam berkelompok sesuai ukuran dosis yang diberi. Menyimpan makanan. Kentang merupakan salah satu bahan makanan yang jika disimpan maka akan bertunas. Maka sebelum disimpan, kentang diradiasi dengan dosis tertentu sehingga tidak akan bertunas saat disimpan dalam waktu lama. Efek radiasi. Ada dua efek atau dampak yang bisa terjadi pada kesehatan manusia karena radiasi, yaitu dalam jangka pendek dan panjang, dan dalam jangka pendek dan lebih besar. Radiasi bisa menyebabkan masalah kesehatan dengan membunuh sel dalam tubuh, serta jumlah dan jenis kerusakan yang diakibatkan tergantung pada dosis radiasi yang diberikan serta kapan dosis itu disebar. Bahan radioaktif yang disebar pada bagian tubuh yang lebih luas dapat menimbulkan efek kesehatan jangka panjang dengan eksposur yang lama. Terlebih apabila bahan tersebut masuk melalui makanan, tertelan atau terhirup secara langsung. Isotop radioaktif yodium mengalami peluruhan beta, bisa menumpuk pada kelenjar tiroid dan bisa mengakibatkan kanker tiroid. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.